Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Iqbal. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tutorial masih menggunakan Python. Ya, Python, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar Python dengan Selenium. Ya, Selenium. Apa itu Selenium? Kita bisa cek di googling apa itu Selenium. Kita bisa ketikkan di situ. Dan ini adalah situs resmi dari Selenium, yaitu selenium.dev. Kita sudah membukanya di sini. Ya, ini adalah Selenium yang di situs resminya. Nah, Selenium di sini apa maksudnya atau tujuan atau manfaat dari Selenium adalah dengan Selenium adalah kita bisa menggunakan otomatisasi browser. Ya, jadi kita bisa membuat misalnya sebuah bot, misalnya robot, sebuah website dengan otomatisasi misalnya untuk melakukan pencarian, untuk melakukan klik dan lain-lainnya, atau menginput sebuah form secara otomatis dengan menggunakan robot di browser. Ya, jadi teknologi ini menggunakan Selenium. Nah, Selenium sendiri bisa di-download, dan juga dari portofolionya kita juga banyak melihat eh, banyak sponsor dan juga banyak penggunanya ya. Nah, Selenium sendiri sebenarnya bukan khusus untuk apa namanya bukan untuk khusus Python saja, tetapi bisa untuk yang lainnya. Tetapi karena kita sedang menggunakan Python, kita coba menggunakan Python. Nah, ini ada Ruby, ada Java, ada C Sharp, ada JavaScript pun bisa menggunakan Selenium ini. Dan masing-masing memang ada caranya masing-masing. Pada kesempatan ini kita menggunakan Python terlebih dahulu. Ya, untuk Selenium ini ada beberapa langkah cara yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita bisa melakukan coding dengan Python. Contohnya, kita sudah membuat tulisan di sini beberapa kebutuhan untuk kita bisa coding dengan menggunakan fasilitas dari Selenium. Yang pertama adalah Python. Tentu mau nggak mau karena kita menggunakan Selenium di Python, maka mau nggak mau kita menyediakan Python terlebih dahulu. Kemudian IDE-nya kita menggunakan PyCharm di sini. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya juga. Bisa menggunakan Notepad++, kemudian menggunakan Visual Studio Code atau IDE yang lainnya, dipersilahkan. Kemudian eh, yang ketiga adalah Chrome. Di sini adalah artinya kita memerlukan web browser. Ini bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan Safari, bisa menggunakan Mozilla Firefox, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah browser drivernya. Ya, kebetulan kita menggunakan Chrome, jadi driver yang dibutuhkan adalah driver dari browsernya, mau nggak mau Chrome driver. Ya, kemudian eh, yang kita butuhkan lagi adalah Selenium library-nya. Ya, nanti kita bisa menginstalnya. Kita coba dulu. Kemudian, dan tidak kalah pentingnya adalah setting path. Setting path dari browser drivernya. Karena tanpa dilakukan setting path, meskipun kita sudah menginstal 1 sampai 5 di sini, tetap tidak bisa dipakai. Jadi sangat penting sekali untuk melakukan setting path ini. Dan tahapan-tahapan ini nanti tidak boleh ada yang tercecer. Kalau lupa nanti coding dengan Selenium tidak akan bisa berjalan. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari Selenium di Python. Baik,
Berikutnya kita lakukan coding atau kita setting dulu ya. Ya, sebelum kita melakukan coding, kita lihat dulu kalau dari Selenium Dev-nya kita sudah membaca tadi sekilas Selenium WebDriver-nya, dan memang ada IDE-nya juga sendiri bawaan dari Selenium. Nah, cuma kita belum sampai pada pembahasan Selenium IDE dan yang lainnya, yaitu Selenium Grid. Kita ke Selenium dengan Python terlebih dulu, karena kita menggunakan Python. Nah, di sini kita bisa melihat dari dokumentasinya di Selenium with Python. Di sini ada beberapa informasi yang kita bisa baca. Yang pertama adalah cara instalasinya, introduction dan lain-lainnya, dan memulai codingnya dan lain-lainnya. Banyak sekali bisa dilihat. Ya, ini teman-teman bisa melihat di situs selenium-python.readthedocs.io. Ya, nanti bisa dicek di situ. Nah, kita akan membuka cara menginstalasi Selenium di Python dulu, di installation. Oke, kita buka di installation-nya. Ya. Dari atas, yang pertama instalasi. Instalasi jadi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Selenium itu bisa digunakan di WebDriver apa saja, yaitu Firefox, Internet Explorer, Chrome, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian yang dilakukan setelahnya adalah mendownload Python Binding for Selenium. Ya. Jadi yang pertama, setelah kita memiliki Python, tentunya kita bisa menjalankan atau menginstal paket dari Selenium ini. Bagaimana cara menginstalnya? Ini ada berbeda-beda karena kita ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan Mac dan lain-lainnya. Nanti bisa dilihat di dokumentasi yang lain. Nah, karena kita menggunakan Windows, ya. Jadi cara mudahnya adalah kita tinggal mengkopinya di sini. Kita mengcopy pipe install Selenium. Kemudian kita pastikan di command prompt kita. Ya, tinggal dipaste di mana saja, tidak harus di folder Python-nya, di sini pun boleh. Ya, seperti ini. Kita copy dari ini. Ya, install Selenium. Ya, tinggal di enter. Karena saya sudah menginstalnya, jadi untuk tahapan ini saya skip saja. Ya, kita kembali ke catatan kita. Ya, kita sudah menginstal Python, PyCharm sudah ada, Chrome untuk sebagai browser sudah ada, menginstal Selenium Lib sudah, cuma yang Chrome driver yang belum. Ya, ini Chrome driver kita akan mendownload dulu dan kita melakukan settingnya. Oke, Selenium Lib sudah tadi kita install, kemudian kita menginstal memasang Chrome driver. Oke, di Chrome driver ya, di poin ketiga 1.2, sekarang 1.3 yaitu drivers. Ya, untuk drivers dari browser ini ada beberapa, ada Chrome, ada Edge, Firefox, Safari. Nah, karena kebetulan saya menggunakan Chrome, jadi kita bisa membukanya di sini untuk situs, ya, untuk mendownload dari Chrome driver. Ya, kita bisa melihat di sini. Ini adalah Chrome driver yang kita akan pakai di Selenium dengan menggunakan Python tadi. Ya, kita bisa melihat rilis dari file-file yang sudah dibuat oleh Selenium. Ada banyak versi. Ya, ini tentu saja harus kita sesuaikan dengan
eh, browser Chrome kita masing-masing. Nah, bagaimana melihat eh, versi dari Chrome kita? Ya, kita bisa melihatnya dari setting di sini, kemudian di mana nih? Bantuan, kemudian tentang Google Chrome. Ya, dari mana kita melihatnya? Kita bisa melihat dari sini. Ini adalah, nah ini adalah Google Chrome versi terbaru, versi 85.0 titik sekian 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 titik 83. Ya, pembuatan resmi 32 bit. Oke, jadi kita sudah tahu versi berapa Chrome yang kita pakai. Jadi harus disesuaikan antara versi Google Chrome kita dengan versi driver yang akan kita download. Oke, di sini adalah versi 85. Ini punya kita juga 85, jadi kita bisa mendownloadnya. Ya, kita download, kita tunggu sebentar. Ya, kemudian sebelum mendownload, kita akan dikasih pertanyaan atau disuruh memilih versi yang mana, karena ada Linux, Mac, dan Windows. Oke, kita download yang Win32 zip. Oke, sudah terdownload, kita buka. Ya, di sini. Kemudian bisa kita ekstrak di mana saja dan boleh pakai cara ekstrak apapun boleh. Yang penting kita akan bisa memindahkannya ke dalam folder yang kita mau, atau kita bisa di mana saja foldernya. Yang penting mudah kita mengingatnya dan mudah untuk penulisannya. Jadi jangan terlalu dalam ke dalam sub-sub folder. Jadi cukup lebih enak lebih dekat ke penulisannya. Ya, di home folder di C atau D pun boleh. Ya, kita copy, Ctrl C boleh, Ctrl X boleh, untuk sekalian di-cut juga boleh. Kalau saya letakkan di C, ya, di lokal C di sini. C, kemudian saya letakkan di Chrome driver di sini. Ya, ini harus diingat ya, harus di C dan di Chrome driver. C, Chrome driver saya letakkan di sini. Sebenarnya bisa di mana saja, bisa di data, bisa di temporary atau apapun boleh, dipersilahkan. Ya, jadi tahapan kita menginstal atau memasang Chrome driver sudah selesai. Selenium Lib juga sudah kita install. Kemudian tinggal setting path dari Chrome driver kita. Baik, cara melakukan setting path ini ada beberapa. Bisa langsung dilakukan di coding di sini boleh, atau kita melakukannya dari ya map driver. Kita atur dari sini, dari pengaturan My PC, kemudian property, perlindungan sistem, kita pilih yang advanced environment variable. Ya, ini sangat penting sekali teman-teman, jadi jangan sampai lupa, jangan sampai tertinggal untuk penyetingan ini. Nah, apa yang disetting dari environment variable ini ya? Dari sistem properties kita pilih advanced, kemudian kita klik environment variables ya di sini. Kemudian untuk yang di bawah sistem variable, kita klik tombol new untuk menambah baru. Ya, klik new. Nah, di dalam variable name jangan sampai lupa harus menggunakan huruf kapital. Yang kita tulis adalah Chrome, ya, Chrome underscore driver. Ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian untuk di variable value-nya, karena kita letakkan di C, maka kita harus menulisnya C titik 2 backslash seperti ini. Ya, di C titik 2 backslash. Ini kita samakan dengan folder kita yang di sini. Ya, oke, mudah ya. Setelah itu kita oke.
Ya, nanti akan muncul di daftar sistem variabel yang sudah kita miliki, yang sudah kita daftarkan. Ya, di sini ada sistem variabel yang lain, cuma tidak usah kita hiraukan. Kita cuma melihat di Chrome driver, di value-nya C, di folder C. Oke, kita tekan OK, dan kalau sudah selesai kita tekan OK. Ya. Kemudian kita tes di, sudah selesai ya. Python sudah kita pasang, PyCharm sudah ada, Chrome sudah, Chrome driver juga sudah, Selenium lib juga sudah, kemudian kita setting path-nya pun sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimpor sebuah perintah dari Selenium, apakah bisa terdeteksi atau tidak dari coding Python kita. Oke, kita membuat sebuah file baru dari sini, dari project ini kita buat new Python file. Ya, apa namanya? Kita buat aja Selenium lab. Selenium lab. Oke. Ya. Apa yang akan kita coba di sini? Akan kita tulis di sini. Ini pun ada juga di tutorial setelah kita baca yang instalasi selesai, dan ini yang lain-lainnya, kita bisa melanjutkan bacaan kita ke getting started. Ya, getting started. Di sini kita buka getting started. Nah, untuk mengetes Selenium kita apakah berjalan atau tidak, maka kita akan mencoba beberapa coding. Ya, yang pertama kita tes dulu yang ini, from Selenium import web driver. Kita mau mengetes apakah path kita benar bisa berjalan atau tidak. Ya, seperti ini. Saya perbesar lagi biar kelihatan. 24. Ya, from Selenium import web driver. Ya, jadi kita mengimport Selenium dulu. Oh ya, sambil mengingatkan, jadi setelah kita melakukan setting tadi perlu kita panggil ulang untuk masuk ke dalam project kita. Caranya dari menu project kita setting, ya, dari menu project game, kita masih di project game dan integratornya. Ya, untuk memasukkan Selenium kita tambah plus di sini. Ya, dan untuk mengecek apakah Selenium sudah pernah terinstall atau belum, bisa kita cek dari sini. Selenium. Selenium ya, di paling atas. Ya, sudah ada warna biru dan ada di sini berarti sudah terinstall dan sudah terpasang di project kita. Untuk melihatnya juga bisa lihat di sini. Ya, ini ada tulisan Selenium di sini, ada versi dan latest versinya juga ada. Oke. Dengan adanya Selenium ini kita bisa memanggil perintah-perintah sintak Selenium. Tetapi bukan jaminan akan berhasil 100% karena tergantung dari settingan path tadi. Kalau salah nanti juga menghasilkan salah dan kita tidak bisa melakukan coding dari Selenium. Oke, kita coba dulu. Coding pertama kita adalah pemanggilannya adalah from Selenium import web driver. Oke. Nah, nanti akan kita buat sebuah variabel. Ya, seperti ini misalnya. Kita membuat variabel baru namanya driver. Untuk driver ini namanya variabel bisa apa saja ya. Bisa apa saja, misalnya lat boleh atau apa juga boleh. Cuma untuk yang umum karena kita sudah biasa ini nanti biar memudahkan saja kita menggunakan driver. Nah, dari contoh yang ada kita memanggil web drivernya Firefox, padahal kita belum menginstal Firefox. Jadi nanti kalau ini dijalankan
pasti akan salah. Nah, karena kita tadi menginstalnya dari Chrome, maka kita memanggilnya dengan Chrome. Ya, di sini. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa memakai komponen yang sudah variabel sudah kita buat tadi dengan perintah. Ya, jadi variabel driver yang sudah kita isi dengan web driver Chrome akan kita berikan perintah yaitu dengan memanggil sebuah website, ya ini dengan alamat www.python.org. Seperti itu. Kita bisa mencobanya apakah error atau tidak dari run atau dari sini juga langsung bisa run Selenium Lat. Ya, apa yang terjadi? Ya, artinya script dan settingan dan seluruh yang sudah kita lakukan tadi sudah berhasil dengan dibuktikan dengan adanya kita bisa mengeksekusi sebuah perintah untuk memanggil sebuah website. Ya, di sini kita panggil python.org. Adapun perintahnya yang di sini tadi driver get http://www.python.org. Nah, artinya sistem kita sudah berjalan dan kita nanti di tutorial berikutnya kita bisa melakukan beberapa pembuatan bot. Mungkin kita akan tes, kita akan coba membuat bot dengan Python, web bot dengan Python. Oke, script kita sudah berhasil. Saya ulangi sedikit dari depan bahwa penggunaan untuk melakukan perintah Selenium dari Python adalah kita memerlukan beberapa alat, yaitu pertama Python, kemudian PyCharm, Chrome driver, Selenium lib, dan setting path. Sudah kita lakukan dan kita juga sudah melakukan coding dan sudah berhasil. Bagaimana kalau kita mengganti dengan website yang lain? Ya, kita bisa membuat misalnya ecerdas. Ya, ini kita jalankan. Ya, sudah memanggil. Ya, langsung memanggil ecerdas.com. Ya, seperti ini ya. Saya kira sudah cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.